Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Kahar Stambuk G701-19017 dari kelas B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding atau yang biasa disingkat dengan UDT. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu definisi, tujuan, dan syarat UDT. Yang kedua, mekanisme kerja alat dissolution tester. Yang ketiga, monografi obat. Yang keempat, syarat keberterimaan. Yang kelima, cara penggunaan aplikasi pack booster. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan di sini tentang definisi. Definisi uji disolusi terbanding atau UDT adalah uji disolusi komparatif yang digunakan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovatornya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mempelajari perbedaan profil disolusi berbagai obat analisa yang sudah beredar dan membandingkan kemiripan bioekivalensi antara obat dan obat analisa tersebut. Kemudian yaitu syarat UDT. Syarat UDT yang pertama, F1 sama dengan tingkat ketelitian syaratnya kurang dari sama dengan 10. F2 yang sama dengan tingkat kemiripan syaratnya lebih dari sama dengan 50. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme kerja alat dissolution tester. Secara umum, alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memberikan suatu tekanan kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan beberapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja alat dissolution tester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, alat dissolution tester. Ini terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang terbentuk silinder dan dipanaskan dengan gas air pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, jenis alat laboratorium yang digunakan adalah yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm dan setiap titik dari sumbu vertikal wadah adalah berputar halus tanpa goyangan. Kemudian monografi obat. Yang pertama pH medium, yang kedua volume medium, yang ketiga volume samping, yang keempat panjang gelombang. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini yaitu syarat keberterimaan. Kita memiliki 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu kita menggunakan 6 tablet. Batas penerimaannya yaitu tiap unit tidak kurang dari Q plus 5%. Yang tahap kedua yaitu kita menggunakan 6. Batas penerimaannya yaitu rata-rata dari 12 unit. S1 tambah S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak 1 unit sediaan yang lebih dari Q kurang dari 15%. Tahap yang ketiga yaitu kita menggunakan 12 tablet. Batas penerimaannya yaitu rata-rata dari 24 unit. S1 tambah S2 tambah S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang dari 15% dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari Q kurang dari 25%. Yang saya gunakan yaitu tablet afloxacin. Tablet afloxacin memiliki toleransi dalam waktu 30 menit. Harus larut tidak kurang dari 80% Q-nya. Di sini saya ambil contoh tahap pertamanya. Tahap pertamanya di sini sudah tertulis 81,7, 80,8, 79,3, 82, 81,9, 73,88. Nah, di sini sudah saya memiliki 6 tablet. Jadi syarat dari tahap pertama yaitu Q plus 5 sama dengan 80% plus 5 sama dengan 85. Jadi, di sini 6 tablet yang sudah saya sediakan ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi, kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu Q kurang 15 sama dengan 80 kurang 15% sama dengan 65.
Nah, di sini saya sudah menyediakan, yaitu 85, 80, 75, 88, 72, 74,71. Jika tahap kedua juga tidak memenuhi syarat, maka kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu Q kurang 25 sama dengan 80 kurang 25 sama dengan 55. Jadi syaratnya itu Q-nya harus dari 55. Kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Aflox menggunakan obat afloxacin. Bisa kita lihat sendiri pada tabel yang sudah saya sediakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasinya. Cara penggunaan aplikasinya yaitu yang pertama di sini yaitu referensinya kita bisa cari dari obat yang akan kita gunakan. Kemudian di sini saya bootstrapping parameter. Number of boosternya kenapa menggunakan 5000? Karena batas maksimalnya yaitu 5000. Confidence intervalnya 80. Kenapa 85%? Karena Q-nya yang kita kedapatkan yang sebelumnya saya jelaskan yaitu 85%. Kemudian di sini ada sampling mode. Sampling mode yang dimaksud dari individual files. Individual files ini kita hanya menggunakan satu data. Nah, di sini kita akan menggunakan dua data, makanya kita menggunakan rules vector. Nah, F2 auto rules. No auto ini artinya ada syarat yang tidak memenuhi. Kemudian di sini satu profil ada satu syarat yang memenuhi. Nah, kita menggunakan dari dua profil karena dua syarat yang harus kita penuhi. Nah, di sini saya sudah menyediakan obat A. Obat A yang pertama yang akan kita uji. Nah, kemudian start. Nah, F1 yang kita dapatkan yaitu 6,44 dan F2-nya sama dengan 61,98. Bisa kita lihat sendiri grafiknya. Grafik yang tertera di layar. Nah, kemudian kita lanjut ke obat kedua. Obat yang kedua caranya hampir sama semuanya. Nah, yang kita dapatkan yaitu F1-nya sama dengan 9,95 dan F2-nya sama dengan 51,82. Nah, bisa kita lihat sendiri pada grafiknya. Agak renggang-renggang. Bisa kita lihat sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan yaitu kedua obat tersebut agak berbeda pada grafiknya. Yang seperti tadi yang saya jelaskan. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.